Asal lu jangan badung di kampung sendiri udah aman gitu. Ya paling tidak orang tua nggak ngelihat badung kita gitu. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jumpa kembali di Liputan 19 di podcast kepemudaan. Balik lagi dengan saya Munir. Kali ini kita dibantu persiapan podcast. Ada Gus Albab, ada Gus Bagas, Ustadz Agus. Nah, kali ini kita kehadiran bintang tamu masih muda, umurnya kisaran 30 ke bawah lah. Jadi pas gitu untuk menceritakan, paling tidak punya pengalaman di masa-masa jadi pemuda gitu. Jadi masa remajanya kan sudah lewat nih, tinggal masuk masa-masa pemuda. Nah, kebetulan bintang tamu kita juga datang dari wilayah Cisauk, tepatnya di daerah Cibogo, Rancamoyan Cibogo. Nah, karena itu kita langsung saja kita cari tahu kesehariannya bintang tamu kita di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Munir. Ini Kang Merang. Jadi nama aslinya siapa, Kang? Nama asli Randy Marangga. Wih, gagah. Berbau marangganya itu. Randy Marangga. Ini terkenalnya Kang Merang ya? Merang apa Merang? Ya, orang-orang selalu ngomong ya Merang. Merang gitu. Merang asli di Cisauk. Asli Pribumi Cibogo. Pribumi Cibogo. Iya. Maksudnya ibu bapak lahir di Cibogo. Kalau ibu Cibogo, kalau bapak dari Rumpin. Bapak dari Rumpin. Iya. Oh. Sama, saya juga punya bapak dari Bogor. Alhamdulillah. Berarti tinggal di Cibogo. Iya. Di kampung Rancamoyan. Di RT 14. 14. Ya. Dari kecil nggak pindah-pindah di situ aja. Enggak, rumah di situ, lahir di situ. Gitu. Aktivitas sekolah dulu Sekolah. langsung SMP apa? Oh, enggak lah. SD dulu ya? SD dulu lah, masa langsung naik ke atas. SD, iya. SD-nya di Kedokan. Di Sampora 2. Sampora 2. Oh, yang mau ke Serpong Garden ya? Iya, Belakang dulu. Enggak, itu kan SDN Cibogonya. Yang ini yang di Sampora 2 tuh yang di samping MI. Samping MI. Ya. Oh. Kalau dulu mah lewat jalur SD Sampora 2 itu masih sepi ya? Sepi lah, pohon Sepi bambu. Ya? Pohon bambu. Itu waktu SD gimana itu? Jajan berapa duit dulu itu? Tahun berapa? Waduh, tahun berapa ya? Mulai sekolah ya tahun 98-an tau. 98 kelas 1. Iya, Saya 98 baru lulus SMP. oh, iya. Kelas 1 SD. Jajan berapa duit SD? Sampai kelas 6 SD jajan berapa duit tuh? Waduh, kalau dulu mah cuma berapa ya? 500 apa 300-an lah, segituan lah. 500-300 rupiah ya? Sekarang udah, waduh, nggak dapat apa-apa udah segitu. Iya. SMP-nya di? Kalau SMP sih di Serpong, di madrasah MTS. di MTS. MTS Negeri Serpong ya? Iya, MTSN. yang depan Masjid Agung. Iya, juga. Serpong. Tuh. Tapi masih tetap lanjut ke SMA. Enggak, kan Oh, karena ekonominya lagi susah. Ekonomi gitu. keluarga ya Iya. gitu. Sampai kelas 2 semester akhir Putus. Wah, iya. Kenapa itu? ya faktor itu ekonomi lah. Faktor ekonomi apa faktor lingkungan? Kan Eh, ada nih yang ekonominya mampu, iya. orangnya males. Karena Oh. pergaulan nih, badung. Ya jarang yang nggak mau masuk sekolah segala macam, itu banyak juga gitu. Ini Kang Merang gimana nih? Kenapa nggak? Ya satunya ya ekonomi, ya adanya Hmm. tergantung lingkungan juga sih sebenarnya. Keuangan keluarga ya? Iya. Karena pasti harus masuk swasta ya. Iya. Karena saya juga ngerasa dulu ngejar NEM itu emang nggak mudah ya untuk masuk negeri gitu. Dulu favoritnya kan SMA itu di negeri itu di Muncul ya.
Iya. Muncul Serpong tuh favorit lah buat negeri gitu. Tapi apa daya, NEM-nya tidak mencukupi, akhirnya masuk ke swasta ya. Dulu sempat 2 tahun di mana itu? 2 tahun ya di situ, langsung nggak diterusin lagi MTS. di MTS. Berarti nggak lulus MTS. Enggak. Oh. Berarti Mas pegang SD ya, ijazah SD ada. Iya. Oh. Tapi suatu saat kalau emang ada rezeki sama waktu, ikut paket C Kang Merang ya. Ya kalau ada waktu ya pengennya sih, Ya. pengen Nanti ikut. ya banyak sih sebetulnya untuk arah ke sana supaya Kang Merang bisa di pendidikan paling tidak nanti punya ijazah gitu. Iya. Banyak juga sih Kang Merang teman-teman kita yang kerja di SD ya, di SD. Terus ada yang kerja di security juga, pernah beberapa waktu itu dia ikut percepatan lah gitu ya. Maksudnya dia nggak punya ijazah SMP ikut paket, dia nggak punya ijazah SMA ikut paket gitu. Bukan apa-apa sih sebetulnya, memang ijazah tuh tidak mempengaruhi gitu ya. Tapi satu saat Kang Merang kan pasti punya keluarga ya, punya keluarga, pengen punya kerjaan tetap juga gitu. Karena memang kalau kita tidak punya usaha pribadi, warung gitu ya, usaha segala macam, itu rata-rata ya memang membutuhkan ijazah gitu. Iya. Gitu. Sekarang aktivitas Kang Merang gimana? Ya sekarang ya aktivitas ya jadi supir. Oh, jadi driver. Ya, Driver pribadi atau ini? Enggak, dari mobil ini, kayak pabrik bantal, kasur gitu. Oh, Inoak bukan? Ya saya semacam begitu. Di mana itu? Ya masih di daerah-daerah Cisauk juga sih. Oh, daerah Cisauk. Gitu. Udah lama jadi driver. Berarti pengalaman jam ininya udah Waduh. banyak ya? Dibilang banyak ya pengalaman itu ya. Tahu sendirilah kalau supir mah kamu nih Iya. di jalanan gini. Selain dari driver, kegiatan kemasyarakatannya apa Kang Merang? Ikut organisasi apa Ya. gitu di ini? Alhamdulillah sih semenjak adanya bukan di klaster di Cibogo ya saya ikut. Oh, ini diklat Banser ya? Iya, Ikut keansoran. iya kan. Berarti baru juga ya jadi diklat Banser. Jadi Ya. Banser itu baru berarti. Baru waktu di klaster angkatan tahun 2020 kalau nggak salah ya. Oh, yang pertama ya di Cisauk yang tuh yang pertama. Iya. Ada keluh kesah itu. Kan biasanya kalau pemuda tuh ya, apalagi harus memperkenalkan kebanserannya gitu ya. Pakai PDL lengkap kayak ABRI bukan gitu kan ya. Tapi emang seragamnya Banser loreng-loreng. Terus harus kadang-kadang kan kegiatannya ngepam ya. Iya, Ngepam. Udah gitu bakti sosialnya. sosial yang lain-lain lah gitu. Kan dilihat warga ya. Iya. Malu juga ya. Apa enggak biasa aja? Bagi saya mau udah pakai seragam PDL ya ngapain harus malu? Hajar aja. Hajar aja. Jadi kira-kira Kang Merang kan udah berapa? 30, umur berapa sekarang? Umur kalau sekarang 30 nggak kurang lebih. Pas ya? Pas kayaknya. 30. Jadi masa pemuda masih ada karena pemuda itu sampai dengan umur 40. Ya Masih mau. disebut pemuda itu. Walaupun udah punya istri gitu. Kayak kamu nih namanya. Ya, pemuda saya tinggal 2 tahun lagi. Apa ya masih muda gitu. Nih, Kang Merang, saya juga nggak terlalu banyak tahu ya di wilayah Rancamoyan di Kang Merang. Ya intinya sepengetahuan saya di tahun 90-an gitu ya, 98, 2000. Ya nggak terlalu banyak aktivitas yang mencolok kayak sekarang gitu kan, main handphone karena emang zamannya juga belum ada ya. Iya. Gitu. Kesehariannya paling ya kalau nggak yang hobi bola sore main bola gitu. Malam ya kalau emang nongkrong ya nongkrong, main gitar gitu. Itu gimana Kang Merang? Kehidupan Kang Merang di Rancamoyan gimana itu? Ya, sama aja sih. Sama aja ya? Iya. Paling Pas maghrib nongkrong. nongkrong, main bola, apa Gitu. Iya. ada hujan udah pasti main bola itu. Hujan main bola. Dulu di mana ini lapangan bola biasa pakai itu? Aduh, kalau lapangan ya
Nggak pakai lapangan besar gitu enggak? Enggak, kayak Pokoknya ada lahan kecil iya, pakai gitu buat langsung hujan-hujanan. pakai. Oh. Lagi hujan udahlah. Kayaknya gimana gitu. Sekarang udah susah cari lapangan. Berarti masih apa dulu zaman-zamannya main ukuran masih ada itu? Main bola ukuran itu. Udah nggak ada ya? Nggak ada. Zaman kamera nggak ada ya? Iya, Kalau saya dulu pernah tuh main bola ukuran oh, di Bangkong, lapangan Bangkong ya. yang ukuran Tahun 95 96 apa kalau nggak salah itu masih. Terus di Lamping Kancil. Itu pas panitianya ada almarhum ini Dedi Sambas ya, reporter waktu itu. Terus di Bangkong juga ada. Itu ukuran seru lah kalau main bola bilang ukuran gitu ya. Terus di keseharian pas sekolah gitu ya, itu gimana Kang, di malam harinya gimana, aktivitas ngaji masih ada kalau ngelihat pemuda gitu ini segala macam? waktu seumuran saya dulu ya, kalau aktivitas malam ngaji paling sore sih. Kalau malam Sore mah ya? kebanyakan ya gitulah, ngelayap Ngelayap gitu. ngelayapin gitu, Nonton dangdut, nonton layar tancap iya ya. pasti. Apalagi di Rancamoyan Cibogo mah kalau udah layar tajam nih, film pertama film kedua udah pasti India. Iya. Lama itu 3 jam 3 jam sendiri itu. Tapi kalau pergaulan yang negatif mah nggak terlalu ini ya, sama lah ya. Maksudnya mau zaman dulu zaman sekarang, kalau emang pribadinya ini mah ya pasti ke hal negatif gitu, pasti ada gitu ya. Cuman emang ketika jadi pemuda, apalagi udah jenjang umur 30 mau berkeluarga gitu ya, emang urus sudah jadi contoh gitu ya. Ya walaupun nggak keseharian kita baik, tapi ada sisi baik gitu. Jadi kalau kata apa senior saya dulu pas remaja gitu ya, pas mulai remaja, badung-badungnya itu asal lu jangan badung di kampung sendiri udah aman gitu. Ya paling tidak orang tua nggak ngelihat badung kita gitu. Iya. Aman. Apalagi sampai apa namanya, badung kitanya kan di apa sih namanya, diumbar ya banyak. Kalau dulu tuh apalagi soal ribut gitu ya, udah paling diumbar-umbar lah gitu ya, ngerasa ribut, mabok gitu. Tapi mudah-mudahan sih di sekarang kayaknya enggak ya, Iya. nggak terlalu ini. Cuman ke gadget ya, Gadget. saya punya siswa SSB tuh di Rancamoyan juga. Itu kalau udah malam minggu saya sering keliling tuh ke lapangan ya, kamu ngerang ya. Iya. Itu gadgetnya lumayan ya daerah situ juga ya. Anak-anaknya apalagi pas Covid ya. Oh itu Nah, gimana tahu itu? Itu- Anda sendiri aja udah ke gadget terus. gadget terus ya. Ya sampai saya punya anak juga agak lumayan, ngontrolnya agak lumayan susah ini. Iya. Setiap ketemu bapak emaknya udah pasti nanyain HP bi, HP bi, enggak, HP enggak gitu. Tapi selagi jadi minta tolong ke Kang Merang juga ya, maksudnya boleh main game gitu ya. Cuma kalau bisa sih di remaja, anak-anak ininya jangan sampai karena judi-judi online game ya. Kan banyak sekarang tuh permainan yang emang Lagi populer. populer lah. Menurut saya populer tuh, ada slot, ada inilah macam-macam Iya. itu. Kalau kita kan waktu SD dulu kalau main game itu ya sewa alat game Iya. atau main apa Gimbot namanya, itu. main gimbot, Iya. terus dingdong ya. Iya. Pernah ngalamin dingdong, main dingdong? Pernah. Koin itu ya. Iya. Masuk Mungkin tim. sebatas itu gitu. Ya naik level SMP ada PS1, Iya. ada PS2, PS3 sampai sekarang PS berapa lah. Jadi dan emang ya mungkin peningkatan di peradaban juga ya, peradaban teknologi. Iya. Gitu. Jadi anak-anak juga dituntut harus melek teknologi, tapi kitanya, SDM kitanya ya mantaunya agak lumayan gitu. Jadi PR besar buat para orang tua sama kakak-kakak yang punya adik-adik yang masih kecil ya. Karena serapan apa ya Kang Merang ya, di serapan di masyarakat bawah itu, serapan untuk anak-anak remaja dan pemuda itu sedikit ya. Emang sedikit. Sedikit ya Kang Merang ya. Sedikit ya.
Tapi Kang Merang selama ini, mohon maaf ya, selama jadi pemuda nih masih 30 tahun. Ini ke masyarakatnya gimana Kang Merang? Kegiatan di masyarakatnya gimana? Ada aktivitas apa di masyarakat? Ya kalau ada aktivitas ya buat sekarang ini ya, paling gitu-gitu aja sih, paling ngaji apa enggak kalau Ngaji ya? lagi ininya ngaji. Ya paling, kalau kegiatan lainnya enggak juga ya? Kalau jarang sih sekarang mah, nggak Jarang. sekarang. Soalnya di luar terus kan, Hmm. jadi agak kurang dulu. Tapi Oh. kalau ada kumpulan apa-apa di warga gitu ya sering Ikut ikut. ya? Iya. Kalau kerja emang paruh waktu apa emang Waduh, konten Nggak terus tentu. kayaknya nggak tentu. nggak tentu ya? Masuk jam berapa? Ya masuk ya standar paling jam setengah 9-an. Setengah 9. Setengah 9 keluar nggak tentu. Nggak tentu. Kadang jam 10 gitu. Oh ya bisa lebih kadang-kadang. Bisa lebih ya? Yang mau di jalan kan kita nggak tahu. Iya, iya, benar. Tapi tiap hari pasti keluar. Pasti keluar kan. Gajian tambah lembur? Kalau bagian suku nggak ada sih. Nggak ada. Kita hanya bisa menyukuri doang lah daripada ini gitu kan. Oh, tapi ada gaji pokoknya ya? Gaji pokok ada. Gaji pokok, uang makan, Uang makan nggak ada. ada. Iya, jadi sebetulnya walaupun ijazah SD, tapi kita punya keahlian ya, mungkin itu salah satu berkahnya ya. Ya, bener. Ini kebanyakan beberapa pemuda yang misalnya putus sekolah, udah mah nggak punya ijazah, terus nggak nambah skill kemampuan diri gitu, akhirnya ya tidak bisa mengikuti apa yang memang jadi kebutuhan di tanda kutip usaha-usaha gitu ya, Iya. kecuali memang ada perubahan dari dianya sendiri gitu. Misalnya terbentur ya, biasanya sih banyak juga yang berhasil lulusan SD tuh, SD ataupun tidak sekolah juga banyak yang berhasil gitu. Asal ada kemauan gitu. Iya, tapi bandingnya ya 100 banding 2 misalnya, atau 1000 banding 10 gitu. Tapi bukan ngukur sukses. Hmm. Ya intinya sih pas jadi pemuda remaja kayak Kang Merang nih, sekarang kan tolak ukurnya bukan sukses ya Kang? Iya. Bukan. Tolak ukurnya apa sekarang? Misalnya saya nanya nih Kang Merang ijazah SD, Iya. terus sekarang driver, tolak ukurnya apa? Tolak ukur untuk suksesnya apa kira-kira? Kalau buat pandangan ke itu sih kayaknya nggak ada ya. Kalau buat mikir buat sukses dari driver gitu. Iya. Ya setidaknya bisa ya mencukupi kebutuhan sehari-hari lah gitu. Sebagai driver nggak, kalau kita terlalu tinggi lah kalau ngomongin Ya, dia sukses. tapi untuk mengukur sukses itu nggak harus punya rumah mewah Kang Merang. Jadi ada beberapa sumber gitu ya, dari kadang dari dosen saya atau dari guru pernah bilang tolak ukur sukses itu apa yang kita mau tercapai. Iya. Tapi ketika kita gagal pun itu bagian dari kesuksesan. Jadi sukses itu bukan cuma diem, intinya bergerak gitu. Iya. Karena kalimat sukses itu kan bukan kita yang nyiptain, orang lain yang menciptakan gitu. Bisa jadi nih tolak ukurnya cuma bersyukur Kang Merang jadi driver, mungkin tetangga Kang Merang kan belum ada yang nggak bekerja apa-apa ya, lulusan SMA nganggur, Iya. nggak ada pekerjaan sama sekali. Berarti tolak ukur kesuksesan itu bersyukur gitu, menurut saya. Dan beberapa dari di dosen guru juga bilang kesuksesan itu kan tidak bisa dinilai dengan harta, jabatan gitu ya, kekayaan. Intinya ketika sukses itu satu, banyak orang, contoh lah gitu ya, banyak orang tidak sukses dalam hal ibadah misalnya. Kemampuan ada, terus apa sih namanya, dikasih waktu lenggang ada gitu. Banyak. Misalnya kayak sholat di sholat 5 waktu juga kan banyak contoh-contoh lah gitu. Sebetulnya kan ketika suksesnya itu ada yang sukses dunia, ada sukses di akhirat. Jadi titipan ke Kang Merang ya, tetap semangat gitu ya, tetap Iya. semangat apapun profesinya, intinya bisa membagi waktu dengan kegiatan keansoran, kebansaran, KNU-an juga alhamdulillah gitu. Satu bisa mencukupi Kang Merang, mencukupi keluarga.
Intinya kalau dibilang sukses itu harus kaya raya, belum tentu juga. Karena sukses itu banyak gitu. Iya. Bahagia bisa jadi sukses. Ya, Iya. asal Kang Merang jalaninnya bahagia, happy, Insya bersyukur Allah. gitu ya. Nah, itu sukses. Nanti suksesnya Kang Merang itu orang lain yang bilang Kang Merang sukses gitu. Sekarang mah belum. Atau Belum. Maksudnya belum dalam arti sekarang tuh lagi menuju proses. Proses sukses itu ya emang seperti itu, Kang Merang. Yang penting tinggal tinggal mau menjalaninya seperti apa. Motivasi juga buat pemuda-pemuda yang lain, remaja yang lain, maksudnya jangan putus asa, Ya. tetap semangat, berdoa, terus gali kemampuan masing-masing. Karena ya itu tadi, kesuksesan itu bagaimana cara bersyukur kita sebetulnya gitu. Mungkin itu aja. Ada pesan buat pemuda di wilayah Cisauk, Merang? Intinya semangat, usaha harus dibarengi dengan usoli. Betul itu. Itu kasih. Itu. Oke. Terima kasih Kang Merang. Ya, nanti kita undang lagi di season lain. Terima kasih buat Liputan 19 di channel podcast Kepemudaan. Mudah-mudahan kali ini bisa jadi tontonan yang bermanfaat juga. Diambil sisi baiknya, buruknya jangan sampai diinget-inget. Mudah-mudahan jadi perubahan untuk kita semua. Tetap semangat. Kopi pahit pun bisa jadi penyemangat. Gitu. Jadi jangan lihat pahitnya, lihat bersyukurnya. Alhamdulillah. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.